Oke, kita akan melanjutkan video sebelumnya. Ini adalah latihan kedua. Di video kali ini akan menjelaskan tentang latihan kedua, submodul 2. Jadi di video kali ini akan menjelaskan tentang, sama juga tentang report pencatatan bulanan. Cuman bedanya ini kita menggunakan metode grouping. Seperti itu. Jadi di sini kita udah punya dua table. Yang pertama adalah table tentang transaksi. Transaksinya dibagi, dalam hal ini dibagi per bulan. Ada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Terus juga ada kodenya, ada item, ada price, ada quantity of sold. Ini angka-angka yang ini didapat dari modul. Terus juga ada totalnya. Totalnya itu adalah si price-nya atau harganya dikali dengan jumlah yang terjualnya. Terus kedua kita punya master datanya, sama seperti latihan satu sebelumnya. Di sini ada master datanya, ada kode, ada itemnya, ada harganya, dan ini adalah gambar-gambarnya. Gambar-gambar ini bisa didapatkan dari Google aja nanti searching. Oke, kita akan langsung aja kita kerjakan. Yang pertama adalah kodenya. Jadi di metode grouping ini kita harus menggunakan yang namanya data validation. Data validation ini adalah sebuah tools yang dapat kita gunakan untuk membuat list. Kalau misalnya dalam kasus kita buat list. Nanti juga ada yang untuk membuat waktu dan sebagainya. Oke, pertama kita blok dulu dari B2 sampai B13. Kita pilih tab data, terus juga pilih group data tools, dan di sini ada data validation-nya. Data validation, kita pilih data validation. Terus kita pilih yang list. Nah, di sini juga ada desimal, ada tanggal, ada waktu. Kita pilih yang list. Source-nya atau sumbernya adalah dari master data yang kita udah punya ini. Kita blok aja. Nah, di sini uniknya si sumbernya udah otomatis kekunci, atau kalau misalnya manualnya pakai F4, tapi ini di sini udah otomatis kekunci supaya nantinya si datanya itu atau selnya nantinya tidak berubah-ubah atau tidak pindah-pindah. Oke, langsung aja kita klik OK. Nah, di sini langsung ada muncul seperti drop down list ya, kayak drop down list disebutnya. Item kita gunakan VLOOKUP, sama kayak VLOOKUP di video pertama. Langsung aja kita mulai. Itemnya kita ingin mencari di master data ini. Insert function, terus kita pilih yang VLOOKUP. Lookup value-nya atau sel yang akan kita cari adalah B2. Nggak apa-apa, walaupun masih kosong. Table array-nya atau table referensinya kita pilih yang ini. Oke, kita blok aja dari I2 sampai K19. Jangan lupa untuk di F4. Kolom indeksnya kita pilih, karena ini di item, kita pilih yang kedua. Di kolom kedua. Range lookup-nya di 0. Penjelasannya udah ada di video pertama. Klik OK. Oke, nggak apa-apa, karena belum ada nilainya di B2, jadinya pasti akan muncul tanda NA, atau bisa disebut not answer. Oke, price juga kita pakai VLOOKUP. Cuman bedanya kita pakai kolom referensinya di ketiga. Langsung aja VLOOKUP. Lookup value-nya tetap B2. Table array-nya di I2 sampai K19. Jangan lupa di F4 atau dikunci. Nah, ini bedanya kita pakai kolom indeksnya yang ketiga. Range lookup-nya kita pilih 0. Oke. Sorry. Kita ulang. VLOOKUP. B2.
Oke, sama kayak di kolom items, not answer juga. Total tadi yang udah disebutkan adalah hasil kali dari harga dan jumlah yang terjual. Jadi langsung aja sama dengan D2 dikali E2 atau jumlah yang terjualnya. Ketik aja enter. Oke, dari sini kita langsung aja drag ke bawah. Yang ini juga kita akan drag ke bawah. Begitupun yang total kita akan drag ke bawah. Oke, kita price. Untuk yang price kita buat formatnya menjadi dolar. Begitupun dengan total, kita buat formatnya menjadi dolar. Oke, di sini karena sebelumnya kita udah menggunakan data validation, bedanya dengan VLOOKUP yang kemarin yang di video pertama adalah tinggal kita klik tinggal kita pilih. Oke, di Januari itu ada yang terjual adalah PR, PS, dan MB. Oke, tinggal kita pilih aja PR. Nah, si PR-nya nanti otomatis satu baris ini, karena kita udah menggunakan data validation, akan menampilkan mulai dari itemnya, harganya, dan totalnya. Seperti itu. Coba kita coba lagi dengan PS, kode PS, power supply, dan di Januari terakhir adalah MB. Kita klik aja MB atau motherboard. Nah, ya, motherboard. Oke, di tahapan ini kita langsung skip aja. Oke, kita udah mengisi, bukan mengisi, lebih tepatnya kita udah memilih dari drop down list berdasarkan di data-data yang ada di modul. Ini semua sudah ada list-listnya masing-masing dari mulai di bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Oke, sekarang kita akan melakukan yang namanya grouping-nya. Oke, untuk metode grouping, kita blok dulu dari bulan Januari sampai bulan April. Kita ke tab data, terus juga di ketentuannya adalah untuk bulan, kita pakai grup baris. Tinggal klik OK. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Terus juga ada ketentuan lagi di modul untuk menentukan subtotal. Untuk menentukan totalnya, kita gunakan yang namanya subtotal. Kita pilih yang total dan quantity of sold. Nah, jadi nanti di setiap bulannya akan menampilkan total dan jumlah totalnya dan juga jumlah total yang terjual di bulan itu. Oke, langsung aja. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan yang namanya subtotal atau grup subtotal. Subtotal tadi menampilkan secara otomatis rekapan di bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, ini atau kita undo dulu. Kalau misalnya kita lihat, ini adalah berupa data. Ini adalah masih berupa data mentah. Nah, nantinya data itu akan diolah menjadi sebuah informasi. Untuk membuat sebuah informasi tersebut, makanya kita menggunakan yang namanya metode grouping tersebut. Informasi itu nantinya akan kita sampaikan ke top manajemen ataupun para stakeholder lainnya, supaya si informasi itu bisa diolah untuk mengambil keputusan nantinya. Kalau misalnya kita sajikan data mentah seperti ini masih bisa dibilangnya data mentah, itu akan cukup sulit, apalagi datanya nanti banyak. Seperti itu. Jadinya kita harus olah dulu sebagai informasi, ataupun kita total dulu semuanya, supaya ketika kita sajikan sebagai informasi, para stakeholder nantinya bisa membuat keputusan lebih mudah. Oke. Oke, kita ulangi lagi.
Kita akan buat grup dulu di setiap bulannya. Dan juga kita akan buat total di setiap bulannya juga. Jangan lupa di checklist di quantity of sold dan total, karena kita akan mencari kedua total tersebut. Tinggal klik. Oke. Nah, di sini nanti yang akan kita sajikan kepada stakeholder adalah cukup jumlah yang terjual dan total pendapatan yang masuk ke perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, inilah yang akan kita sajikan jadi di bulan Januari, data di bulan Januari, data di bulan Februari, dan data di bulan Maret dan April. Dan juga begitu pun dengan total selama 4 bulan penjualan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke tugas yang keduanya. Tugas kedua yang sama, tetap ada di lembar kerja yang sama, hanya saja ada di sheet yang berbeda. Tadi kita kerjakan di sheet 1, sekarang ada sheet 2. Ini kita hapus dulu bentar. Oke, saya sudah menyiapkan tabelnya. Dan ini data quantity of sold-nya sudah tersedia di modul 4. Oke, pertama-tama kita copy dulu. Data Januari, data Februari, data Maret, dan data April. Kita copy dulu. Akan kita pindahkan ke sini. Oke. Kita ubah dulu formatnya menjadi dolar. Oke, kita akan menggunakan rumus forecast untuk di latihan ini. Di latihan ini kita akan menggunakan forecast untuk merapalkan 8 bulan penjualan kita ataupun 8 bulan pendapatan kita menggunakan 4 menggunakan data di 4 bulan sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan 4 bulan data yang kita punya untuk meramalkan 8 bulan ke depannya. Rumusnya adalah forecast. Kita insert function. Langsung aja ada forecast. Kalau misalnya di select functionnya belum ada forecast, tinggal search saja forecast. Nah, nantinya ada forecast di sini. Oke. X-nya kita pakai B6, atau lebih jelasnya di rumus forecast, nantinya pasti akan diajarkan di mata kuliah statistik 1 ataupun statistik 2 nantinya. Kita akan cepat saja di sini. Yang menjadi Y-nya adalah ini. C2, C5. Kita log menggunakan F4. Dan yang menjadi X-nya adalah ini. Kita akan log di F4. Enter. Oke. Kita dapat di angka 707,09 dolar di bulan kelima. Kita tinggal drag. Nah, diramalkan di bulan 12. Di bulan 12 kita akan mendapatkan, diramalkannya kita akan mendapatkan sekitar 2.106 dolar di bulan ke-12. Peramalan tersebut menggunakan 4 bulan data sebelumnya, atau 4 bulan data yang kita telah punya di bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat tabel. Membuat tabel tinggal di blok, insert line. Karena perintahnya adalah chart line, kita pilih yang ini. Oke. Di sini tinggal bebas pilih layoutnya. Kalau saya pilih yang ini aja. Chart title-nya kita pilih, kita isi forecast pendapatan. Oke. Nah, yang di sini yang garis berwarna hijau ini itu melambangkan atau menampilkan, menginformasikan data pendapatan kita selama 12 bulan ke depan, atau peramalan 12 bulan ke depan atau 8 bulan ke depan. Oke, yang data yang di bawah ini, yang X, data X itu menampilkan bulan, dan data Y-nya yang ke atas atau vertikal itu adalah range dari pendapatan kita. Oke, kita untuk lebih jelasnya kita buat ini dulu.
kita jadikan currency atau mata uang. Oke. Kita kasih warna hitam supaya lebih maskulin. Oke. Sekian untuk pembahasan tentang forecast atau forecast atau peramalan yang kita menggunakan data 4 bulan sebelumnya untuk meramalkan 8 bulan ke depan. Oke, sekian. Terima kasih.